أبشر بنيل المنى قد رقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد رقك الصفا وطاب وفد الهنا شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى ما فضله أمنا ما فضله أمنا 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 وطاب وفد الحنا قد رقك الصفا وطاب وفد الحنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد رقك الصفا وطاب وفد الهنا طه الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى طه الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى قد فاز لما ارتقى طه الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى دون الورى ربنا دون الورى ربنا 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 وطاب وفد الحنا قد رقك الصفا وطاب وفد الحنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas teraksesnya? Ya, jelas, Mas. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu Majelis Habaibullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat lagi kita akan mulai. Mohon untuk para peserta Majelis Habaibullah untuk bisa menamai untuk mengingatkan kembali menamai akun pribadi masing-masing dengan nama pribadi sehingga kita bisa berinteraksi untuk nanti tanya jawab ataupun tegur sapa. Alhamdulillah. Dan bagi Bapak Ibu yang
sudah bergabung, mohon bisa menginfokan ke kerabatnya, ke teman, ke saudara-saudara untuk bisa mengikuti majelis pada pagi hari ini. Alhamdulillah Madrasah Baitullah sudah ke 69. Kita sudah senantiasa membersamai Bapak Ibu semua dalam Madrasah Baitullah. Baik, tanpa menunggu lama, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada narasumber yaitu adalah Ustazah Idan Laila, insya Allah akan membersamai kita memberikan materi pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai Madrasah Baitullah pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya adalah materi yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh pemateri kita, Ustazah Laila. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aji, saya Alhamdulillah. ganti share sendiri ya. Ya, Kalau siap. nanti dibahas dulu. Ngapunten kita. Baik, tidak apa-apa ya. Jadi karena satu dan lain hal, saya keluar hari ini ya. Siap. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin monggo dipersiapkan ya untuk tempatnya, untuk tempat duduk, untuk kondisi sebaik mungkin sehingga bisa melaksanakan atau mendengarkan materi pada pagi hari ini dengan lebih baik, insya Allah. Ya, insya Allah kita di pagi hari ini insya Allah akan membahas tentang bersama mencari rahmat Allah di tanah suci. Apa saja rahmat Allah yang ada di tanah suci, dan tentu saja yang sudah dengan kita ya, terkait hadis bahwa setiap hari semalam Allah menurunkan 120 rahmat atas Baitullah, 60 rahmat untuk yang melakukan tawaf, 40 untuk melakukan sholat, dan yang 20 untuk yang memandang Ka'bah. Allah, hadis riwayat Tabrani. Nah, ini adalah hadis sahih dan masya Allah ya, rahmat yang Allah telah turunkan kepada umat kita, umat Nabi Muhammad. Dan apa saja rahmat-rahmat lainnya yang Allah akan dibahas oleh narasumber kita, Idan Laila. Kita sapa dulu lagi, masya Allah. Bu Ida, sampun siap? Ya, sampun, alhamdulillah. Maaf. Oke, siap. Monggo pada Bu Ida waktu dan tempat kami. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sahabatku semuanya, mari kita awali dengan bertabiah. Semoga Allah menyegerakan kita menginjak tanah suci dan beribadah di Baitullah, menjadi tamu Allah dengan menyempurnakan rukun Islam baik haji maupun umroh. Mari kita bersama-sama bertabiah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Resapi, masukkan ke dalam hati kita. Semoga di pagi ini di majelis taklim yang insya Allah dirahmati Allah, doa-doa kita ijabah, kita
diizinkan segera menjadi tamu Allah. Apa kabar sahabatku semuanya? Boleh kita berinteraksi. Ada 38 ya bersama dengan saya dan Mas Aji. Hari ini saya doakan sahabatku semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, hatinya bahagia, rezekinya lancar, berlimpah, berkah, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Jika ada yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Jika ada yang sedang mendapatkan kesulitan, semoga Allah mudahkan. Jika ada yang punya hutang, semoga Allah lunaskan. Semoga yang punya dagangan juga nanti dagangannya laris manis, banyak pembelinya. Semoga yang sedang berdoa ke tanah suci dikabulkan. Semoga yang sedang cari jamaah dilembutkan hatinya sehingga orang-orang mau pergi berumroh bersama kita. Hari ini saya mengajak berbincang yang sangat mendasar dengan tema yang sengaja ya kita pilih, yaitu mencari rahmat Allah ya di tanah suci. Baik, saya langsung masuk ke materi ya teman-teman semuanya. Ya, semoga yang mengaminkan doa-doa masing-masing, doa saya juga Allah ijabah ya untuk semua grup member ini. Izin untuk share screen-nya. Ya, apakah sudah kelihatan Mas Haji? Kita beda. Baik ya. Sahabatku semuanya, judulnya saya ganti ya. Tadi mencari rahmat Allah di tanah suci itu udah kesimpulan. Maka judulnya di awal ini saya ganti dengan apa yang kau cari di tanah suci. Semua dari kita ingin untuk beribadah di tanah suci, berangkat dengan semua kesulitan, dengan semua daya upaya yang kita miliki dalam rangka kita ingin untuk bisa beribadah ke tanah suci. Lalu sebenarnya ketika kita sampai ke sana itu apa yang kita cari, kan begitu kan? Ya, ketika kita sampai ke sana, sebenarnya apa yang kita cari? Apa yang kita inginkan? Ini sangat mendasar karena urgensi niat itu sesuatu yang dipentingkan di dalam Islam. Kita semuanya hafal hadis tentang niat ini. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan pada setiap orang itu maka tergantung memiliki niatnya masing-masing. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ilallahi fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang diinginkannya atau perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu ila ma hajara ilaihi ya, kepada apa-apa yang dia berhijrah untuknya itu. Ya, begitulah urgensi niat yang sangat penting. Pada masa Rasulullah ada seorang perempuan yang berhijrah yang dijuluki namanya kunyahnya Ummu Qais, dan ada seorang laki-laki yang dia berangkat berhijrah karena senang ingin menikahi Ummu Qais, sehingga dia dikatakan sebagai muhajirun Ummu Qais. Laki-laki ini namanya tidak disampaikan.
Dan begitulah kabar dalam Islam. Ketika membicarakan sebuah aib, maka namanya tidak disebarluaskan. Yang diketahui bahwa laki-laki itu disebut sebagai muhajirun Ummu Qais, seorang yang berhijrah karena Ummu Qais, karena seorang perempuan yang diinginkannya. Dan seseorang yang meniatkan keduniaan, ya tentu dia akan mendapatkan keduniaan. Aku berangkat umroh, ya biar punya kedudukan di masyarakat. Berangkat haji karena ingin mendapatkan gelar haji, untuk meningkatkan portofolionya, untuk jadi bisa punya bahan-bahan update status misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai niat-niat seperti itu menyelip di dalam aktivitas kita. Mengapa? Karena niat ini oleh para ulama bahkan sering sekali dibahas di awal ya, kalau sebuah buku atau sebuah kajian, seringkali di awal itu disampaikan tentang tema niat ini. Dia adalah keinginan hati untuk melakukan amalan, dan ini perkara yang sangat penting. Oleh karenanya, Rasulullah pun mengabarkan tentang pentingnya niat itu. Sahabatku semuanya, sebenarnya apa sih fungsi niat itu? Ternyata ada dua, ya, dikatakan di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwa yang pertama, niat itu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, atau juga membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Ya, contohnya seperti apa? Amalan sholat subuh 2 rakaat dan sholat qoblanya 2 rakaat sama nggak bentuknya? Sama-sama 2 rakaat, sama-sama dimulai dengan takbiratul ihram, mungkin bacaannya semuanya sama, nggak ada yang beda. Apa yang membedakan bahwa 2 sholat itu, yang satu adalah sholat wajib dan yang satu adalah sholat sunnah? Apa, sahabatku semuanya? Pada sama tuh, mungkin bacanya juga sama. Kulhu misalnya ya, Al-Ikhlas sama Al-Falaq misalnya. Tapi yang satu sama-sama 2 rakaat, dia adalah sholat qobla. Yang satunya sama-sama 2 rakaat, dia adalah sholat wajib. Yang bedakan adalah niat. Dan itulah niat penting, karena dia akan membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain, walaupun bentuk amalnya itu sama. Dan dia juga membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Bapak Ibu pernah mandi keramas tanpa sebab-sebab syar'i, pernah ya? Biasanya nih hari Minggu nih, agak lapang waktunya, mandi serius lah kita, mandi lama di kamar mandi, keramas gitu ya, gosok-gosok, kuku-kuku juga digosok dan seterusnya, mungkin sabunnya sampai 2 kali. Lalu Bapak Ibu juga pernah mandi besar, mungkin karena habis haid, habis nifas atau junub, maka kemudian melakukan mandi yang mirip dengan mandi keramas kebiasaan. Sama-sama tuh mandi mengguyur seluruh tubuh, sama-sama pakai keramas. Tetapi yang satu bernilai mandi sehari-hari untuk membersihkan badan, yang satu bernilai mensucikan dari hadas besar. Kira-kira apa yang membedakan? Nah, tentu yang membedakan adalah niat. Itulah niat membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Baik ibadah mahdhah maupun ibadah ammah. Orang pada umumnya di rumah, saya ibu rumah tangga, pada umumnya saya juga menyapu, saya juga mencuci baju, saya juga masak misalnya ya. Laki-laki di dalam sebuah rumah tangga pada umumnya mereka juga mencari nafkah, bekerja, keluar rumah gitu ya, ngasih makan anak istri. Tapi yang membedakan apa yang kita lakukan itu antara adat kebiasaan seperti orang kebanyakan, baik orang Muslim, orang kafir, ya orang Jawa, orang Papua atau orang manapun, dengan apakah itu menjadi ibadah kita, walaupun itu ibadah ammah ya, adalah niat kita. Saya berperan sebagai ibu rumah tangga karena saya beribadah kepada Allah di dalam pernikahan saya. Suami saya bekerja mencari nafkah karena mencari Allah, karena bagian dari tanggung jawab dia sebagai seorang qawam di dalam keluarga. Nah, itulah bahwa niat sama-sama aktivitasnya membedakan itu menjadi
satu ibadah dengan ibadah yang lain atau ibadah dengan kebiasaan. Dan yang kedua, niat itu juga membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Apakah dia hanya mengharapkan wajah Allah ataukah dia beribadah karena selain Allah, seperti misalnya pujian manusia. Ini berat banget ya teman-teman. Ngukur-ngukurnya itu begini. Bagaimana sikap Anda ketika Anda sholat di rumah sendirian, di dalam kamar, dan Anda sholat di masjid bersama dengan orang banyak. Ketika kita merasakan bahwa kesungguhan kita lebih-lebih di masjid, karena ada teman-temannya, karena ada orang banyak. Sementara kalau di rumah seenaknya saja, mungkin lebih cepat, mungkin apapun ya, dan sebagainya, maka disitulah sebenarnya ketika keberadaan manusia itu mengubah bentuk amal kita, mengubah intensitas amal kita, mengubah kedalaman amal kita. Hati-hati, jangan sampai tergelincir kepada mengharapkan pujian manusia. Maka luruskan kembali niat bahwa kita memang benar-benar berniat karena Allah SWT. Nah, Yahya bin Abi Katsir rahimahullah berkata, ta'allamun ya. Ini kalimat perintah ya. Ta'allamun ya. Fa'inaha ablahu minal amal. Karena dia lebih dulu sampai di sisi Allah daripada amal ya. Ha ini merujuk pada niat. Ya, karena niat dianggap perempuan. Perintahnya adalah beliau menganjurkan untuk kita mempelajari. Maksudnya itu kita benar-benar mengerti. Benar-benar kita ini mementingkan. Maka seluk-beluk niat itu seperti apa. Karena sebelum amal kita diterima oleh Allah, niat kita sudah diterima duluan. Niat baik tentu saja ya. Kan ada hadis yang lain. Orang yang berniat melakukan kebaikan, lalu dia melakukannya, maka dia akan mendapatkan pahalanya 10 kali lipat. Ya, ketika dia masih berniat saja sudah terima dengan 1 pahala. Kalau ada orang yang berniat buruk, maka dia belum dihitung sebagai pahala, dosa. Tapi kalau kemudian dia melakukannya, maka dihitung dia melakukan 1 dosa. Kalau dia membatalkannya, maka justru dia dihitung sebagai sebuah kebaikan. Perhatikan bahwa niat aja belum kita lakukan, itu sudah sampai kepada Allah. Maka pagi hari ini sahabatku semuanya, mari kita canangkan niat kita bersama-sama. Ya Allah, ya Allah, ya Ar-Rahman, ya Rahim. Aku ingin sekali menjadi tamumu, menghadapmu, beribadah dengan ibadah haji dan umroh. Di Baitullah, di rumahmu, di Masjidil Haram. Aku ingin sekali beribadah di Masjid Nabawi, mengunjungi makam Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, menjadi tamunya juga. Kita ingin menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah. Niat-niat yang pagi hari ini Anda lanturkan, silahkan boleh diketik ya niat-niatnya di sini. Semoga kita ambilkan bersama. Maka dia sudah sampai duluan, padahal kita masih di sini. Dia sudah sampai. Kita masih berada di sini duduk mengikuti madrasah Baitullah, tapi karena niat-niat kita lanturkan dengan ketulusan hati. Benar-benar kita ingin untuk beribadah di sana, mencari rahmat Allah, maka niatnya sudah sampai dulu. Mengapa kita penting dan menekankan ini? Hati-hati dengan bahaya syirik. Karena Allah sangat penyemburu. Allah tidak suka diduakan. Dan Allah tidak membutuhkan sekutu. Aku sangat tidak butuh sekutu. Siapa saja yang beramal menyekutukan sesuatu denganku, maka aku akan meninggalkan dia dan syiriknya. Masya Allah. Sedih banget. Udah melakukan amal-amal dan mungkin banyak, tetapi ternyata ditinggalkan Allah. Ya. Taraktuhu wa syirkahu. Ngeri banget ya. Allah mengatakan, aku akan meninggalkannya dan syiriknya. Orang yang ditinggalkan Allah, ya dia akan mendapatkan kemadharatan yang besar. Kita ingin bersama dengan, kita ingin mendapatkan cintanya Allah.
Dan oleh karenanya penting sekali kita meluruskan lagi niat kita dan menjauhi bahaya syirik-syirik ini yang sungguh sangat berbahaya. Dan adalah pesan Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau berkata, boleh jadi ada amalan yang sepele tapi jadi besar pahalanya disebabkan karena niat. Dan boleh jadi ada amalan yang besar dan dia menjadi kecil pahalanya karena niat. Mungkin juga bisa menjadi batal bahkan ya. Amal teman-teman kalau pergi ke Baitullah ini perkara besar atau perkara kecil kira-kira? Menyempurnakan rukun iman, rukun Islam ini perkara besar atau perkara kecil? Coba silahkan teman-teman untuk berinteraksi dengan saya. Kira-kira teman-teman ini sampai pada level untuk bersusah payah enggak untuk sampai ke sana? Kemarin ada yang menelpon saya, beliau saudara saya, sudah sepuh, masih terhitung bule saya. Mbak, kemarin aku ikut pengajian Madrasah Baitullah. Kok aku sama Pak Lemu ini pengen banget sampai ke Baitullah. Tapi kok bule ini sama Pak Lek kira duit-duit. Piye caranya ya Mbak bisa sampai ke sana? Wah, saya nangis ya mendengarkan itu, Masya Allah. Ada orang tua, sudah tua, menyadari belum pernah mendaftar haji, sudah di usia di atas 60 tahun, tergerak hatinya, pengen pergi untuk umroh dan haji, tapi belum punya uang. Orang-orang desa ini biasanya punya aset. Pensiunan ya pengen sepiro, bisa nyauri utang, katanya. Saya menangis mendengarnya, Masya Allah. Betapa banyak orang yang dengan susah payah. Gimana Mbak caranya kalau dapat dana talangan, tapi masih punya cicilan hutang? Ya tentu harus dilunasi dulu hutang yang lalu ya. Karena nanti kalau di cross check, diverifikasi, ya nggak bisa lolos kalau masih punya hutang-hutang yang bisa ditanggung. Karena kemampuan mengembalikan itu penting. Kita tidak mengizinkan orang yang berhutang tapi tidak punya kemampuan mengembalikan. Walaupun kalau nanti wafat misalnya itu dianggap lunas, tapi harus ada kemampuan, ada ba'ahnya di sana, ada istiqoahnya. Rasulullah sendiri menyampaikan tentang syafar yang sangat utama. La tusyaddur rihal. Janganlah kalian itu ya tusyaddur rihal, ini sampai dia pakai tasdid ya. Bersengaja, bersusah payah ya, amat sangat begitu melakukan perjalanan. La tusyaddur rihal ila salasati masajid, kecuali kepada 3 masjid. Apa itu? Masjidi. Rasulullah sedang bersabda berada di Masjid Nabawi, masjidku ini, masjidi. Wahada, masjidi hada, wa masjidil haram, dan masjidil haram, wa masjidil aqsa, dan masjid yang jauh, Al-Aqsa. Jadi kalau kita punya tujuan bersafar, itu tujuan yang paling utama itu pergi ke 3 masjid itu. Usahakan jangan pergi ke luar negeri pertama kali, kecuali pergi ke Baitullah. Pergi ke Saudi Arabia untuk menunaikan ibadah umroh. Cita-citakan anak-anak kita, begitu balik mereka kita kasih hadiah. Safar mereka pertama adalah pergi menunaikan ibadah umroh. Sebelum mereka pergi ke Korea, ke Jepang, ke Amerika, atau ke Kutub, atau kemanapun. Niatkan agar anak-anak kita semuanya mendapatkan kesempatan juga ke sana. Jadi mimpinya dibesarin. Jangan hanya aku ingin pergi ke Baitullah, ya Allah, aku ingin pergi ke Baitullah bersama dengan keluarga. Kami pun belum pernah mampu ya pergi sekeluarga. Maka saya nyicili ke anak-anak saya satu persatu untuk berangkat ke sana. Dengan berbagai cara, tidak mudah, ya dengan kesulitannya. Nah, maka betapa merugi jika itu sudah jadi amalan besar. Susah payah kita ke sana. Kalau kemudian kehilangan
cinta Allah, kehilangan bersamaan dengan Allah karena niatnya yang salah. Menjaga niat ini perkara yang berat karena kita menjaganya sebelum melakukan amal, pada saat kita beramal, dan kita harus menjaganya sepanjang kehidupan kita, sepanjang waktu kita beramal, melakukan masih hidup, maka kita harus jaga amal-amal kita. Hari ini silahkan teman-teman semuanya pancangkan kembali niat itu, mengamalkan hadis Rasulullah, tambahkan. Bukan hanya pergi ke Masjidil Haram, bukan hanya pergi ke Masjid Nabawi, tapi juga bisa berziarah, sholat di kiblat umat Islam yang pertama, yaitu ke Masjidil Aqsa. Nah, itu artinya doa-doa kita ini juga kita ikuti dengan upaya kita untuk membebaskan Al-Aqsa. Kita tidak bisa pergi ke sana. Senyampang Al-Aqsa masih dikuasai oleh Zionis Yahudi. Ya, bahkan ada fatwa Yusuf Qaradawi yang tidak mengizinkan kita pakai visa Israel. Maka saya tidak pergi ke sana. Ketika saya punya kesempatan pergi ke sana, saya minta anak saya berangkat. Karena saya mengambil fatwa tidak boleh pergi ke sana sebelum kita Al-Aqsa dibebaskan. Tapi ada fatwa yang membolehkan, ya walaupun harus dengan visa Israel. Dan kedua-duanya insya Allah baik. Nah, maka dengan semua jerih payah itu, sahabatku semuanya, apa yang kita cari? Tentu kita ingin ikhlas beribadah, menyempurnakan rukun Islam karena Allah semata-mata. Dan sebenarnya lebih dari itu hakikatnya, kita ini sedang mencari rahmat Allah, ya nggak sih? Mengapa sih? Mengapa rahmat Allah? Mengapa tidak cukup kita mengatakan, aku lagi beribadah cari pahala dari Allah? Kenapa yang kita cari adalah rahmat Allah? Ilmu tentang mencari rahmat Allah ini belum lama saya dapatkan. Dulu-dulu, kemarin-kemarin, sampai sepekan yang lalu, saya selalu mencari pahala dari Allah, bukan mencari rahmat Allah. Ketika beribadah berusaha ini karena Allah, karena saya mencari pahala dari Allah. Dan kemarin belum lama saya mendapatkan nasihat dari seorang ustadz melalui sebuah forum tausiah. Beliau menyampaikan pentingnya untuk mencari rahmat Allah di dalam setiap aktivitas kita, utamanya dalam ibadah-ibadah kita. Mengapa rahmat Allah? Karena ada rahasia besar di balik rahmat Allah itu. Salah satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Amal seorang itu tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Qalu wala anta ya Rasulullah. Kemudian dia berkata, engkau juga tidak wahai Rasulullah. Ya, mereka berkata ya, engkau juga tidak ya Rasulullah. Ya, ini sahabat-sahabat ini berkata begitu. La wala ana ila ayyataghammadani ila ayyataghammadanillah. Beliau menjawab, aku pun tidak. Bifadlillahi wa rahmatihi, kecuali Allah memberikan karunia kepadaku dan rahmatnya. Ya, emang ini bertentangan nggak sih dengan ayat-ayat yang mengatakan beramalah nanti kau akan mendapatkan surga di dalamnya? Ya, nggak bertentangan. Memang amal-amal kita juga bisa memberi surga, tetapi untuk masuk ke dalam surga itu adalah rahmat Allah. Maka banyak ulama yang menyampaikan, banyak para ustadz, ya, para kiai yang menyampaikan bahwa amal-amal kita dikumpulkan seperti apapun tidak cukup untuk membeli surganya Allah. Tidak cukup untuk masukkan kita ke dalam surganya Allah. Tapi karena rahmat Allah lah, maka kita akan mendapatkan surganya Allah. Maksudnya gimana sih? Susah nggak memahaminya? Ya, setiap kita ingin rahmat Allah, ingin surganya Allah. Tapi dengan rahmat itu kita masuk surganya Allah. Nah, amal-amal itulah yang membedakan tingkatan-tingkatan surga dan kenikmatan yang kita dapatkan dalamnya. Masuk karena rahmat Allah, tetapi dengan amal itu, maka masuknya kemana? Tingkatan-tingkatannya berbeda, dikarenakan amal-amal yang kita lakukan.
Dan tadi kalau ada ayat Allah menjanjikan seorang untuk masuk surga karena amalnya, maka sebenarnya ditafsirkan bahwa kita bisa beramal itu sesungguhnya karena adanya rahmat Allah. Jadi dengan adanya rahmat Allah itu kita mendapatkan hidayah untuk beramal, hidayah untuk beramal yang ikhlas, hidayah untuk diterima dan diterimanya amal itu dengan rahmat Allah. Kemudian dengan rahmat Allah kita bisa masuki surganya Allah. Dan dengan rahmat Allah pula dan dengan amal-amal kita maka surga itu kita dapatkan sesuai dengan amal-amal kita. Sampai di sini paham ya sahabat semuanya. Mengapa judulnya mencari rahmat Allah? Bukan sekedar mencari pahala Allah ketika kita pergi ke Baitullah. Dan di tanah suci itu rahmat Allah itu bertebaran luar biasa. Berbeda dengan di rumah kita, ya enggak? Ya tentu di rumah kita juga ada rahmat Allah. Kalau kita mencarinya. Akan tapi di tanah suci perhatikan hadis riwayat Tabrani ini. Setiap sehari semalam Allah menurunkan 120 rahmat di atas Baitullah. 60 rahmat untuk yang melakukan tawaf. 40 untuk yang melakukan sholat. Dan yang 20 untuk yang memandang Ka'bah. Ya makanya teman-teman melihat undangan Madrasah Baitullah hari ini, Mas Haji mengatakan hanya dengan memandang Ka'bah mendapatkan 20 rahmat Allah. Ya karena ini memang dikabarkan oleh Rasulullah. Bayangkan kita berlama-lama di sana, memandangi Ka'bah setiap saat. Makanya kalau di sana nanti, kalau mengetahui ilmu seperti ini, sahabatku akan banyak-banyak untuk tinggal di masjid, tidak di kamar atau tidak bertawaf di mall, ya, tidak berkeliling mall, tidak lebih suka untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak tawaf. Mungkin dia sedang tidak melakukan umroh, tapi sengaja datang untuk tawaf. Kemudian memperbanyak sholat. Kemudian teman-teman juga suka memandang Ka'bah, memilih tempat yang di situ bisa memandang Ka'bah. Saya ingat ketika saya berhaji tahun 2011, ada tawaran-tawaran. Siapa mau ikut jalan-jalan ke Jeddah? Dan ketika kami mengetahui keutamaan sholat di Masjidil Haram, kita tidak mau kehilangan. Kami mengetahui keutamaan memandang Ka'bah, kita nggak mau kehilangan. Terus kita bilang, nggak ikut aja lah, kan cuma belanja-belanja. Kalau belanja-belanja di tanah air juga bisa. Tapi kesempatan kita di tanah suci itu sangat berharga. Sayang banget jika kita tinggalkan seharian hanya pergi ke Jeddah untuk jalan-jalan. Ya akhirnya kita tidak ikut. Banyak yang tidak ikut dan mereka memilih untuk memperbanyak ibadah di Baitullah. Ya sahabatku, semoga informasi seperti ini membuat nanti teman-teman ketika datang ke sana perbanyak untuk beribadah di Baitullah. Bukan jalan-jalan, bukan belanja-belanja, bukan pergi ke pasar. Emang nggak boleh-boleh, tapi segerakan. Kalau kita punya keperluan, kita pergi belanja, segerakan. Pulang ke hotel hanya untuk istirahat. Tidur sebentar, istirahat, nyaman, balik lagi. Ya, balik lagi untuk segera bisa banyak beribadah di Baitullah. Karena disitulah kita ingin mendapatkan sebanyak mungkin rahmat Allah. Berbeda dengan di rumah kita. Di sana, setiap hari Allah turunkan begitu banyak rahmat. Baik, rahmat Allah. Kalau di tanah suci ada janji-janji seperti itu, nah sebenarnya secara umum Allah berikan rahmat Allah ini kepada kita semuanya melalui ketaatan-ketaatan yang kita lakukan karena Allah. Maka di rumah, dimanapun Anda berada, ketika Anda sedang safar, ketika Anda sedang sehat, ketika Anda sedang sakit, ketika sedang sendirian, atau bersama orang banyak, ingat untuk selalu taat pada Allah dan Rasul-Nya. Melaksanakan perintahnya, baik yang wajib, yang sunnah, menjauhi larangannya, apalagi yang diharamkan Allah, menjauhi semua kemaksiatan, itu dalam rangka taat pada Allah, maka disitulah kita berharap mendapatkan rahmat Allah. La'allakum turhamun.
Semoga kita adalah orang-orang yang dirahmati ya. Turhamud, diberi rahmat. Ini adalah bentuk dari isim majhul, dari objek ya, bahwa kita ini adalah orang yang kemudian diberi rahmat oleh Allah. Nah, maka jagalah hari-hari kita, waktu demi waktu, jam demi jam, detik demi detik berada dalam ketaatan pada Allah agar rahmat Allah turun kepada kita semuanya. Nah, di sini mengapa kita berlatih dulu. Kalau di Indonesia dalam keseharian kehidupan kita sudah terbiasa berusaha mengundang rahmat Allah, maka di tanah suci itu menjadi perkara yang tidak sulit kita lakukan. Karena di sana itu saya sering mengibaratkan seperti ronsen. Kita lagi di ronsen. Ketika kita di ronsen, itu kan kita nggak bisa pura-pura baik. Paru-paru kita pura-pura baik, ginjal kita pura-pura baik, ya, atau tulang-tulang kita pura-pura baik. Akan apa adanya akan kelihatan. Maka orang-orang yang terbiasa berbuat baik di sana pun akan mudah melakukan kebaikan. Orang-orang yang terbiasa di sini melakukan kemaksiatan, di sana pun akan mudah melakukan kemaksiatan. Saya menyaksikan ada suami istri yang bertengkar di sana, ya barangkali Allah tunjukkan pada mereka kebiasaan ketika di tanah air. Pernah di tenda Mina, bertengkarlah 2 jamaah karena urusan kipas angin. Sampai mereka berteriak-teriak, sampai malang kerik itu ya, sampai melotot-melotot, yang satu mengacung-acungkan tongkat karena urusan kipas angin. Yang satu maunya dimatikan, yang satu maunya dihidupkan. Yang jauh menganggap dia butuh kipas angin itu karena jauh nggak sampean, yang dekat merasa terlalu kuat anginnya, dimatikan aja kipas anginnya, dan karena dia khawatir untuk masuk angin, dan mereka bertengkar di sana. Di tanah suci, di Mina, ketika mereka sedang tarwiyah, melaksanakan ibadah haji. Naudzubillah min dzalik. Orang-orang yang gampang bertengkar di tanah suci, orang-orang yang gampang bertengkar di tanah air, mereka pun akan gampang bertengkar di tanah suci. Orang-orang yang biasa suka mengkritik, mengeluh, mereka pun akan gampang mengeluh, mengkritik ketika berada di sana. Seorang teman bercerita, karena suaminya orang yang sangat perfeksionis, biasa mengkritik ini itu, di sana isinya mengkritik terus. Kata dia, kasihan suamiku, di tanah suci isinya mengkritik terus. Itulah ya, sahabatku semuanya, ketaatan pun demikian, rahmat Allah pun demikian. Semoga mudahnya kita mendapatkan rahmat, terbiasanya kita mendapatkan rahmat di tanah air, di sana pun kita akan mudah mendapatkan rahmat Allah. Nah, niat ini akan membedakan antara membedakan respon atau rasa yang kita temukan saat kita beramal. Ketika kita mencari rahmat Allah, maka dalam keadaan yang menyenangkan atau tidak, lapang atau sempit, hati kita ini akan gampang untuk bersyukur, bersabar, menerima semuanya itu. Ya, contohnya seperti apa? Teman-teman, kalau lagi mau piknik di tanah air, ada nggak hal yang mengecewakan? Kita janjian, mau berangkat, kumpul ya di sekretariat misalnya, atau di lapangan X, kita akan pergi jam 6. Ternyata orang-orang datangnya setengah 7, jam 7, ya akhirnya keberangkatannya menjadi telat. Kecewa nggak? Kecewa. Biasanya orang kan pada bunyi-bunyi ya, wah gara-gara itu telat kita kehilangan destinasi yang ini karena nggak mungkin lagi terkejar. Belum lagi nanti di jalan, pengennya senang-senang, ternyata teman-temannya pada mabuk, huek-huek, baunya mabuk seperti apa, muntahan di sana-sini. Kita pun jadi pusing dan ingin muntah misalnya, kecewa. Aduh, pengennya piknik, senang-senang, ternyata disuguhi dengan orang-orang yang mabuk. Lalu sampai di tempat, kadang-kadang kita harus berhenti ke toilet, ada teman kita yang nggak balik-balik lama sekali di toilet, akhirnya kelamaan kita hanya dari toilet ke toilet. Ya pernah, saya so far itu bersama dengan sekitar 150 orang ya. Waktu itu kita di Malaysia, dan dari tandas ke tandas katanya. Kita ini piknik dari tandas ke tandas, karena banyak orang yang pengen pipis, pengen buang air. Jadi nanti kita akan perjalanan sekarang, silakan yang mau ke tandas semuanya. Lama banget karena banyak orang. Dan lama-lama bisa 1 jam hanya di dekat tandas. Nanti perjalanan sampai ke lokasi, nanti begitu lagi di tandas lagi. Orang mengatakan kita ini pikirnya dari tandas ke tandas karena
orang lama-lama di tandas, lebih lama di tandasnya daripada di tempat wisatanya. Kecewa. Jadi ada keadaan-keadaan itu yang tidak selalu seperti yang kita harapkan. Apalagi di tanah suci, sahabatku semuanya. Kita lagi sholat, tiba-tiba ada orang itu duduk aja depan kita. Orang gede, dhuwur, besar gitu ya. Kita nggak bisa sujud. Ada yang keinjek, ya. Ada yang kena apapun ya, ke sodok sana sini gitu. Belum lagi urusan antrian, antri makan. Udah lama kita antri, tiba-tiba ada orang nyelonong di depan. Saya antri makan. Ada orang di depan saya nyelonong ibu-ibu. Saya pikir orang popolah ya, cuma satu orang. Nggak taunya ketika dia udah maju lagi, udah dekat, dia panggil teman-temannya, ayo sini. Dan tiba-tiba ada 10 orang depan saya. Kira-kira ujian nggak ujian banget itu. Kalau nggak mencari rahmat Allah itu ya Allah, itu pengen marah rasanya ya. Ya sahabatku semuanya, jaga akhlak kalian nanti kalau di sana. Jangan sampai memburukkan nama bangsa kita, memburukkan nama travel kita, memburukkan diri kita sendiri karena tidak tertib misalnya. Jadi ada saja ujian-ujian seperti itu. Belum lagi dengan teman sekamar. Kuncinya di bawah teman sekamar. Udah jelas peraturannya. Kalau pergi dititipkan ke resepsionis, tapi lalu ada yang lupa ke bawah. Dia di mana, kita di mana, sampai mau masuk kamar nggak bisa, nunggu 1 jam, 2 jam, ternyata dia lagi itikaf di masjid berlama-lama, dia lupa kalau bawa kunci, kita harus balik lagi ke masjid, ya walaupun kadang jauh, kadang dekat ya tempatnya, tapi akhirnya ada waktu yang terbuang bolak-balik, kadang ternyata orang ini baterainya lowbat, nggak bisa dihubungi, wah itu luar biasa. Ada suami istri yang bertengkar karena urusan seperti itu. Mau masuk kamar nggak bisa, hubung-hubungan cari-carian, HP-nya baterainya lowbat dan seterusnya, nggak bawa HP, akhirnya marah-marahan. Ada yang tersesat, dicari, akhirnya kita nggak bisa kemana-mana karena ada jamaah yang hilang, ya semua orang jengkel dengan jamaah itu. Ada yang ketinggalan bus, mau berangkat, akhirnya dia nggak bisa ikut wisata, dan akhirnya dia juga kecewa. Ya, begitulah ya. Kita ini akan saling kecewa, mengecewakan diri kita sendiri, kecewa dengan diri kita, kecewa dengan orang lain, dengan travel, dengan petugas yang ada di sana, ya askar yang tegas-tegas misalnya begitu, dengan peraturan yang ada. Tetapi kalau kita mencari rahmat Allah, keadaan yang tidak enak pun, keadaan yang tidak menyenangkan itu nggak apa-apa. Semakin banyak ujiannya, semakin banyak pahalanya insya Allah. Semakin banyak rahmat Allah ada di sana. Jadi niat ini akan membedakan respon dan rasa yang hadir dalam hati kita. Apakah lebih banyak marahnya, jengkelnya, kecewanya, bahkan terluapkan dengan kata-kata atau perbuatan. Karena ada yang begitu, ngamuk-ngamuk, marah-marah di sana. Tapi apakah itu kemudian justru menjadikan kita lebih banyak bersabar-sabar, syukur. Insya Allah mengundang rahmat Allah pada kita semuanya, mengundang keajaiban. Jadi kita nggak akan terganggu, kita akan tetap bersemangat oleh harapan mendapatkan rahmat Allah itu. Kita nggak akan terganggu oleh respon orang lain. Orang lain mengata-ngatai kita, mungkin ya mereka menggoda iman kita, menggoda kesabaran kita, tidak apa-apa. Kita akan tetap bersabar dan bersyukur karena kita mengharapkan rahmat Allah. Itulah niat mencari rahmat Allah buat kita bersemangat melakukan banyak amal kebaikan dan tidak terganggu dengan respon manusia karena kita hanya mengharapkan pahala, ikhlas karena Allah. Dan karena harapan kita bahwa dengan kita lulus di ujian tersebut, kita akan bisa mendapatkan undangan yang sesungguhnya di akhirat. Sekarang undangan menjadi tamu Allah, menyempurnakan rukun Islam, pergi ke tanah suci. Tapi harapan kita nanti, ini adalah bagian dari tiket kita dengan rahmat Allah itu mendapatkan undangan yang sesungguhnya di akhirat. Di dalam Al-Fajr ayat yang ke-27-30, sahabatku semuanya sudah hafal. Saya selalu merasa tersentuh dengan Al-Fajr ini. Membacanya bisa mengalirkan air mata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Insyaallah.
Kita pengen ya Allah nanti kita adalah bagian orang yang dipanggil sebagai jiwa yang tenang karena rahmat Allah. Untuk kembali pulang, irji'i ila rabbiki, kepada Rob kita, radiyatan mardiyah, dalam keadaan yang diridhoi, mardiyah, yang puas lagi diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Dipersilahkan dengan rahmat Allah itu masuk aja. Masya Allah. Undangan yang sesungguhnya menjadi tamu Allah di surganya Allah, di dalam kampung abadi kita. Sekarang kita baru menjadi tamu di Baitullah. Kemudian kita berharap nantinya pulang, dipanggil pulang yang sesungguhnya ke dalam surganya Allah SWT. Itulah mengapa kita mencari rahmat Allah di tanah suci. Demikian sahabatku semuanya saya sampaikan tentang pentingnya kita niat ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya, bagi saya sendiri khususnya, dan juga bagi semua jamaah yang saat ini menyimak Madrasah Baitullah. Saya doakan semua niat-niat baik yang dipanjangkan hari ini pergi ke Baitullah mendapatkan rahmat Allah, pergi ke Baitullah untuk menebus surganya Allah, agar nanti dimasukkan ke dalam jamaah hamba-hamba Allah dan juga dimasukkan ke surganya Allah. Bisa mendapatkan ijabah di waktu-waktu yang baik ini. Majelis taklim adalah majelis di mana rahmat Allah turun melingkupi kita semuanya. Banyakin doanya, insya Allah isi ijabah. Demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, Allah kita sungguh bijak ya dari materi yang sudah disampaikan oleh saudara. Masya Allah, kita menjadi lebih yakin terhadap rahmat Allah, gitu ya. Jadi apa yang kita niatkan di tanah air ini untuk bisa pergi ke Baitullah, ya, dengan rahmat Allah di sana, insya Allah Allah mudahkan kita semua, Allah mampukan kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Insya Allah jazakallah khair pada saudara dan saudara yang telah memberikan materi untuk kita semua, mengingatkan kita semua bahwa pentingnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Carilah rahmat sebanyak-banyak di tanah air dan di tanah suci. Insya Allah Allah akan kumpulkan kita semua ke sana. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis Baitullah. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Monggo bagi Bapak Ibu majelis Madrasah Baitullah yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa ketikkan di kolom komentar. Insya Allah akan kita bacakan dan kita pandu untuk tanya jawab. Sebelum itu, saya infokan terkait program-program di Wonderful Umroh. Wonderful Umroh menyediakan program umroh kami mulai dari harga 25 jutaan, mulai dari bulan Oktober ini sampai Februari 2025. Ada umroh akhir tahun 2024, ada umroh Ramadan 2025, spesial umroh bersama Pak Cah di bulan Syawal 2025. Dan ada program haji khusus daftar sekarang berangkat 7 sampai 8 tahun lagi. Biasa haji furoda daftar sekarang berangkat tahun depan, insya Allah 2025, insya Allah akan disamai oleh Ustaz Hayati Karyawan. Kami juga menyediakan badal haji dan badal umroh bagi Bapak Ibu dan saudara yang belum bisa berkesempatan ke Baitullah. Kami juga menyediakan badal haji dan badal umroh. Kami menyediakan dana talangan opsi haji dan umroh dengan program umroh dulu bayar kemudian. Wonderful Umroh juga membuka kemitraan berkhidmat bersama Wonderful Umroh, keuntungan bagi hasil profit, pembinaan, marketing course gratis, serta bisa berangkat umroh dan haji gratis. Mari wujudkan niat kita ke Baitullah. Bisa menghubungi nomor yang ada di bawah di layar kaca
Bapak masing-masing, ya Bapak Ibu masing-masing, atau juga bisa menghubungi perwakilan dan konsultan ataupun duta umroh kita di seluruh Indonesia dan di daerah Anda terdekat. Mari bergabung bersama keluarga Wonderful Umroh, karena bersama Wonderful Umroh semua bisa ke tanah suci. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait program Madrasah Baitullah, dan mengingatkan kembali bahwa sudah ada link presensi di layar di kolom komentar, monggo bisa diklik dan bisa diisi untuk presensi ini. Baik, ini sudah ada yang menanyakan dari Ibu Ika. Maaf Dadah, mau nanya, kalau kami punya uang cukup untuk berangkat umroh berdua saja, mana yang lebih didahulukan? Kami suami istri berangkat berdua atau mendahulukan kepada kedua orang tua kita yang belum berangkat? Siapa yang lebih prioritas didahulukan ya Dadah, dari tabungan kita, dari tabungan yang kita punya? Ya. Terima kasih Mas Aji. Ini jawabannya sebenarnya bisa dua macam ya. Artinya sambil melihat situasinya. Ya, misalnya begini. Begini. Pada dasarnya isar itu tidak ada dalam ibadah pada dasarnya ya. Jadi kalau kita ada kesempatan, kita harus melakukannya dulu untuk diri kita. Pada dasarnya seperti itu. Sehingga pada umumnya kita berusaha, kita dulu yang berangkat ya untuk berhaji atau berumroh ini. Akan tetapi ada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya orang tua kita sudah tua. Kalau kita duluan berangkat, kita belum sanggup mengumpulkan dulu duit lagi dalam waktu dekat, misalnya dalam waktu setahun 2 tahun nggak terkumpul gitu. Nah, kita khawatir karena orang tua kita sudah tua. Maka kita dahulukan orang tua kita, itu bagus gitu ya. Jadi teman-teman diukur aja sendiri. Kira-kira aku ngumpulkan duit untuk kira-kira 60 juta nih berangkat nih. Ini tuh butuh waktu berapa lama gitu. Kalau Anda orang yang berkelapangan, yang kira-kira ya paling setengah tahun lagi udah ngumpul gitu, nggak apa-apa berangkat duluan. Karena nggak lama tuh setengah tahun itu buat orang tua yang berangkat kemudian. Gitu. Jadi seperti itu boleh kita ambil pilihan yang mana. Gitu. Karena pada dasarnya ibadah itu tidak ada isar, kita duluan. Bukan kamu yang wudhu duluan, kamu yang sholat duluan, aku nanti enggak gitu. Kita lakukan dulu. Ini kan rukun Islam ya. Kemudian jika kita khawatir lama ya ngumpulnya, itu mungkin 2 tahun 3 tahun baru terkumpul uang segitu. Kalau mau ngumpulin lagi, kalau gitu kita dahulukan orang tua kita yang sudah sepuh, karena khawatir mereka nanti lebih berat lagi keadaannya ketika berangkat sudah lebih tua lagi. Ada juga yang orang tua kita masih segar bugar, masih sehat, ya kita ngelihatnya kayak kalau aku 2 tahun lagi memberangkatkan orang tuaku, insya Allah orang tuaku masih kuat sehat, maka kita yang berangkat duluan. Begitu Ibu, semuanya mau diambil yang mana, semuanya baik ya. Segera mendaftar, ada umroh hemat 25,5 juta start Jakarta, tanggal 12 November. Silakan. Ya, baik. Gitu ya, kepada Ibu Ida jawabannya. Insya dan betul kata Bu Ida ya, bahwa tidak ada isar dalam ibadah. Kalau di jamaah laki-laki untuk ke depan gitu ya. Jadi tidak monggo kalau orang Jawa seperti itu, tapi itu langsung duluan untuk mendapatkan hak yang paling depan utamaannya. Baik, itu Ibu Ida. Nah, selanjutnya ada dari Ibu Muromi. Semua hal terutama yang negatif yang mungkin terjadi saat perjalanan, saat umroh, apakah sudah disampaikan dalam pembekalan hingga setidaknya menjadi bekal menahan diri atau bekal kesabaran bagi yang lain. Terima kasih Bu Dokter. Alhamdulillah beliau adalah pengunjung setia di Madrasah Baitullah. Saya doakan Bu Muromi sekeluarga bisa kembali ke Baitullah ya. Beliau sudah haji, sudah umroh, semoga bisa kembali lagi sekeluarga ke Baitullah ya. Ayo syiarnya kita pakai ya untuk bersama-sama menghidupkan menjadi tamu Allah. Ya, acara-acara seperti ini kan bagian dari kita membekali ya. Jadi kalau teman-teman sering ikut seperti ini, oh iya, kelingan sama Bu Ida kan cari rahmat Allah, jangan menggerutu, jangan mengeluh gitu. Ganti keluhan dengan doa. Ya, alih-alih kita mengatakan, aduh panas banget gitu ya. Benar, itu nanti jadi beneran terjadi. Maka kita mengatakan, ya Allah, berikan aku rasa dingin misalnya ya.
atau ya Allah lindungi aku dari panas matahari, diganti semua keluhan menjadi doa. Ini juga bagian dari edukasi kita ya teman-teman ya. Di Madrasah Baitullah itu selalu kita ingatkan yang prinsip, yang pokok seperti niat, akhlak dan seterusnya. Nanti insya Allah pada saat manasik pun akan diingatkan. Jadi sahabatku, kita itu ada program satu Madrasah Baitullah online maupun offline. Kalau online seperti ini ya, fasilitasi kita pada seluruh calon jamaah, pada seluruh para pegiat, para perindu umroh ini, pada seluruh agen, reseller, mitra dan sebagainya, kita open, silahkan untuk mengikuti Madrasah Baitullah secara online. Dan di sini kita bahas aneka macamnya seperti sekarang ini. Kemudian offline, teman-teman bisa mengundang tim ya di Jogja atau di Bogor. Ada teman-teman yang ada perwakilannya. Insya Allah juga kita segera ke Pekalongan ya, membuka perwakilan di sana insya Allah pekan depan. Jadi teman-teman di tempat-tempat yang ada perwakilannya bisa mengajukan, bisa nggak kita mengadakan Madrasah Baitullah offline gitu ya. Kalau belum ada perwakilan di tempat Anda, silakan ya teman-teman menawarkan, boleh nggak kami menjadi perwakilan gitu, atau menjadi reseller, menjadi agen di tempat kami, silakan ya. Ini ada Bu Nurnaningsih dari Nabire, boleh ya Bu, dari Nabire aduh banget itu, bisa untuk kemudian jadi perwakilan di sana. Adakan Madrasah Baitullah offline. Seperti apa itu? Gampang kok, kan banyak pengajian di sekitar kita. Kita cuma tinggal, Bu, boleh nggak pengisinya kali ini dari tim Wonderful Umroh? Nah, nanti datang pengisi dari kita menyampaikan tema Madrasah Baitullah ini. Di Jogja banyak sekali permintaan seperti itu. Jadi Pak Acah, kemudian teman-teman yang lain, ada Ustadz Deden, ada Ustadz yang lain ini juga sibuk berputar saja terus karena ada permintaan terus Madrasah Baitullah. Kita juga ada program manasik umroh. Pengajian manasik, bukan manasik umroh. Pengajian manasik. Pengajian manasik itu apa? Madrasah Baitullah tapi panjang waktunya karena langsung ada prakteknya. Kalau Madrasah Baitullah kan fikih umrohnya, kemudian motivasinya. Kalau ini sampai prakteknya, sampai manasiknya. Jadi jamaah putrinya diminta udah pakai pakaian hitam-hitam atau putih-putih. Kemudian jamaah laki-lakinya kita sediakan peminjaman pakaian ihram, kita bawa miniatur Ka'bah, lalu langsung praktek di situ ya. Kita sediakan spanduk untuk foto-foto ya, berlatar belakang Masjidil Haram. Luar biasa itu, perasaannya itu luar biasa. Sampai ada jamaah kemarin waktu kita manasik di pesantren Lansia Permata ya, Mas Haji ya. Itu ibu-ibu yang nangis, ya udah peluk-peluk miniatur Ka'bah, ya nangis, ya Allah, semoga ya Allah diizinkan ya Allah. Saya begitu itu baru miniaturnya loh Bu, itu dia sudah nangis-nangis gitu, pengen banget untuk bisa ke Baitullah, Masya Allah. Lebih kuat lagi, insya Allah. Nah, di kesempatan seperti itu, baik Madrasah Baitullah, baik pengajian manasik, itu kita selalu sampaikan ya Bu Murabi tentang pembekalan-pembekalan seperti itu. Nah, yang lebih lagi adalah ketika sahabatku sudah mendaftar. Ini sudah ada jamaah-jamaah yang akan berangkat Oktober, ada yang berangkat November ya. Ada yang umroh plus al-ula, umroh premiumnya masih ada seat, silakan kalau ada yang mau berangkat. Kemudian ada umroh yang regulernya, ada juga umroh yang hematnya di bulan November. Itu kita kumpulkan sebelum mereka berangkat, kita kumpulkan, kita langsung di situ namanya manasik. Ya benar-benar ada motivasinya, ada prakteknya, ada pakai pakaian ihram di sana, dan macam-macam tanya jawab di sana. Nah di situ kita bekalkan juga Bu Murabi, karena tadi kita pada hakikatnya safar itu sesuatu yang berat dan pasti akan ada hal-hal yang mengecewakan. Maka akhlaknya dijaga, akidahnya dijaga, jangan sampai ada penyimpangan sehingga mereka lebih siap lagi. Berangkat berumroh dengan ilmu melalui Madrasah Baitullah ya. Itu tentu berbeda dengan orang yang berangkat hanya berangkat saja. Karena ada cerita yang sampai di sana, di jamaah dari travel yang lain, sampai di sana ternyata dia istihadah, dia merasa nggak nyaman, dia nggak pernah pergi ke Baitullah. Akhirnya dia berangkat tapi dia tidak melaksanakan ibadah umroh. Rugi ya, rugi banget. Tapi pulang orang mengira dia sudah melakukan ibadah umroh. Padahal enggak, di sana dia nggak ngapa-ngapain. Karena dia merasa istihadah itu sebagai haid. Karena dia tidak tahu ilmunya tentang bagaimana ketika sampai di sana haidnya datang dan seterusnya. Ya, begitu temanku semuanya. Ilmu ini menjadi cahaya bagi amal kita, menuntun amal kita. Dan terima kasih Bu Murabi mengingatkan catatan ya Mas Haji ya,
Materi-materi itu harus selalu ada di 3 forum kita, baik forum Madrasah Baitullah online, offline, pengajian manasik maupun di forum manasik umroh sebelum berangkat. Biar jamaah kita di sana juga mendapatkan umroh yang mabrurah, hajat mabruron dan umroh yang mabrurah. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Romi atas pertanyaannya dan kalau kita yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Alhamdulillah saya sudah menghadapi pukul 7. Kita sudah berbincang-bincang dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu yang banyak pada pagi hari ini. Jazakallah khair pada Bu Ida. Sebelum kita tutup, monggo Bu Ida bisa sampaikan closing statement. Iya, baik. Ya, terima kasih Mas Haji dan semua sahabatku yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Begini, manusia itu kadang-kadang terjebak kepada pemikiran tentang kekuatannya sendiri, tentang kemampuannya sendiri. Mereka lupa bahwa Allah adalah yang maha hebat, Allah yang maha segalanya. Kadang-kadang seorang berpikir, aku ranti duit, mana mungkin aku sampai ke sana. Dia lupa Allah maha kaya. Bahwa umroh dan haji itu disediakan untuk semua umat, baik dia orang kaya maupun orang miskin, punya uang atau tidak punya uang, jauh atau dekat. Ibadah yang Allah perintahkan itu, insya Allah bisa dilakukan oleh semua manusia, baik tua maupun muda, kaya miskin, sakit atau sehat ya, termasuk juga rumahnya jauh atau dekat. Oleh karenanya, keyakinan kita kepada Allah, bahwa Allah maha untuk bisa mengabulkan sesuatu, Allah bisa maha memberangkatkan suatu, mengizinkan suatu terjadi, itu sangat penting di dalam kita akan berangkat atau tidaknya. Yakin bahwa Allah maha kaya. Kalau niat kita kuat, Allah akan mudahkan kita sampai ke sana. Allah akan berangkatkan kita, Allah akan undang kita, walaupun mungkin tidak ada uang kita sama sekali. Yakin dengan ikhtiar-ikhtiar kita, berupa kita membersihkan niat, kita beribadah, kita banyak bersilaturahim, bersedekah, mendoakan orang lain, mendoakan diri kita sendiri, berbuat baik, kita berharap ditukar oleh Allah dengan kita diizinkan menyempurnakan rukun Islam. Niat baik, insya Allah mendapatkan pengabulan yang baik. Terus lafadzkan tabiah, terus lakukan doa-doa itu di setiap sholat-sholat kita, seusai sholat kita, pada saat kita safar, pada saat kita puasa, pada saat waktu istijabah. Semoga Allah segerakan kita semuanya menjadi tamu Allah. Demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kata ilmunya, kata Hidayah Thailand. Alhamdulillah. Bapak Ibu Madrasah Baitullah, kita sudah di penghujung acara. Alhamdulillah. Terima kasih ke atas kehadirannya dari awal hingga akhir pada pagi hari ini, dan bagi Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung saja di ruang Zoom, insya Allah tidak perlu khawatir, ya. Insya Allah akan ada rekaman yang insya Allah akan kita share di grup-grup Madrasah Baitullah. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Kita akhiri pertemuan majelis Madrasah Baitullah pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mewakili kru yang bertugas, mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata, perbuatan, dan hal-hal teknis yang dari awal hingga akhir acara pada pagi hari ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Bila ada wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Haji, terima kasih semuanya. Selamat keluar ya. Selamat beraktivitas. Jazakallah Umi. Mbak Iya. Madrasah Baitullah berikutnya.